guys, jadi di video kali ini aku dan teman-teman akan membuat sebuah podcast tentang kota sebagai pelarian eksodus LGBT dari desa ke kota. Wow, ini pembahasan kali ini kayaknya kayak ekstrim banget ya, mungkin banget. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Aku Dewanda sebagai hostnya, yang punya acaranya, dan ini adalah tamu-tamu aku. Wow. Kita perkenalan aja di satu-satu. Dari sendiri. Perkenalkan nama saya Andini. Aku Maiza. Saya Sapina. Aku Raisa. Saya Salsa. Oke, halo. Terima kasih ya sudah datang ke sini ya. Terima kasih ya sudah undang kami. Ya. Ini ya, jangan lupa nih ada makanan, dimakan aja ya. Oke. Ya, makasih ya. Biar nggak boring-boring banget Biar nggak tegang-tegang ya. banget. Nah gitu. Ini guys, kayak sesuai judulnya ya, kota sebagai pelarian. Apa tuh? Aku tuh mau nanya dulu sih, mau sharing-sharing dulu. Kan kita tuh ini ya, sekarang kelas 12 ya. Tinggal berapa bulan lagi kita buat lulus dari SMA ini tuh ya? 3. Bentar lagi gak sih itu tuh kayak udah ini tuh kita Sedih. langsung Belum ada satu bulan. kita tuh bentar lagi bakal kuliah ya. Semoga kita bisa ngelanjutin ya. Nah, kuliah kalian mau kemana? Aku mau Aku Bismillah Surabaya. Amin. Unair. Kamu mau kemana sampainya? Amin. Kamu mau kemana? Ke UPI. Amin. Kamu mau ke UPI. Mas mau kemana? Rahasia. Masih secret. Ya. Semoga kita semua bisa kuliah di kuliah yang kita mau ya. Amin. Semoga kita juga dilancarkan rezekinya ya. Amin. Tapi kalian takut nggak sih kalau kuliah itu kan Iya. Takut Dari orang tua ya. Iya. Lalu pergaulannya. Wah, apalagi di kota. kalian nggak mau kuliah deh. Jangan dong. Kita harus mengejar mimpi kita. Kalau kuliah bisa nggak sih bawa ibu sama ayah ke sana? Bisa. Bisa uangnya banyak. Iya betul. Kalau kita out money, Gitu. Wow, breakdownnya sangat mengerikan. ya benar. Kayak kalau kuliah jauh dari orang tua tuh takut ya, kayak yang kamu sebutin kayak pergaulan itu kan tanpa orang tua, jadi kita kayak bisa bebas gitu kan kalau nggak sama orang tua. Peraturan. Ya betul, pergaulan bebas apa sih? Jadi pergaulan bebas itu kayak kan kita tuh kan kuliah, terus nggak ada aturan juga dari orang tua kan. Iya. Jadi di perkuliahan kan banyak banget kita yang dari berbagai daerah yang di situ, apalagi kan di kota-kota besar kan apa ya, pergaulannya itu Banyak dari berbagai macam sikap gitu. sikapnya kan beda-beda. Pasti ada yang bakal, ada yang baik gitu ya. Ada yang teman sikap kitanya aja sih yang bisa milih. Menyesuaikan diri lah ya. Itu kayak pergaulan bebas deh. Apa aja sih selain dari pacaran bebas, apa lagi sih? Narkoba, mabuk-mabuk, Terus pacaran sampai seks bebas. Terus ada lagi LGBT sih Sekarang mulai meningkat sih. Ngeri kok. Ya pasti ini banget mendengar kata LGBT tuh apa sih sebenarnya pengertian dari LGBT itu? Jadi LGBT itu ya lesbi, perempuan sama perempuan, ada gay, terus biaseksual, terus transgender. Aduh, takut banget. Ngeri, aku dengannya langsung merinding guys.
Iya Mbak, judulnya aku merinding banget. Iya guys, aku juga sejak itu kenapa juga. Nah, kayak cewek sama cewek, cowok sama cowok. Bayangin aja, Cewek banget. Cewek bisa sama cewek, bisa sama cowok, terus operasi buat jadi cewek, jadi cowok, mengganti jenis kelaminnya. dunia udah ini banget ya, udah nah itu tuh pasti kan yang orang-orang LGBT itu kayak ada penyebab sama cirinya ya. Itu tuh kayak orang-orang jadi LGBT itu kan pasti bakal ada penyebabnya ya. Dia tuh nggak sakonyong-konyong jadi LGBT gitu atau SK. Itu apa sih penyebabnya? Kan ada 3 faktor penyebab memahaminya LGBT. Salah satunya teh ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat memicu terjadinya LGBT itu seperti salah pergaulan. Kita teh harus lebih lebih memilih lagi teman yang baik gitu supaya supaya terhindar dari LGBT gitu. Terus kalau faktor keluarga, contohnya tuh seperti perempuan yang dapat perlakuan kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya. Nah itu tuh jadi takut nih kan. Jadi lebih memilih untuk sama cewek aja gitu. Itu di lingkungan keluarga tuh dari trauma aja atau ada penyebab lain sih? Mungkin parenting stylenya yang kurang bisa memahami ke anaknya, jadi kurang memenuhi keinginan anaknya, walaupun walaupun orang tua tidak harus memenuhi keinginan anaknya, tapi seharusnya ada cara positif parenting yang harus dilakukan orang tua ke anaknya, seperti membuat batasan, kayak kita teh harus si orang tua teh harus memberikan pengertian kepada anaknya, serta memberitahu bahwa pentingnya menghormati orang di sekitar. Yang kedua, seperti mendengarkan keluh kesah anak. Jadi kalau misalkan anak ingin bercerita, di-talk kepada anaknya, harus didengarin dengan baik. Sulit ya? Harus didengarin dengan baik, jangan diadu nasib. Kalau misalkan anaknya kayak gini, sedih kayak gini, orang tua tuh jangan memperlihatkan kesedihan tersebut. Nah, yang ketiganya, memberikan contoh yang baik. Misalnya orang tua tersegan meminta maaf kepada anaknya jika orang tua mempunyai kesalahan. Jadi perilaku tersebut bisa dicontoh oleh anaknya jika anaknya tuh punya kesalahan. Nah, yang keempatnya, mengatasi perilaku buruk anak. Misalkan kalau anak mempunyai perilaku buruk, alih-alih dari memberikan hukuman itu diganti ke mengajar diskusi anaknya. Betul sih. Jangan dicepret, jangan disilit. Kayak ajak diskusi aja, nasehatin, jangan kriminalitas. Gimana sih kenapa berperilaku buruk seperti itu? Cari solusinya. Nah, yang kelima, yang terakhir menurut aku, kita teh orang tua teh harus tahu love language atau bahasa cinta anaknya. Jadi kita teh jadi si anaknya tuh nyaman kepada orang tua ketika berada di sisi orang tuanya. Itu sih pendapat dari saya mengenai positive parenting yang harus dilakukan orang tua. Ngomong soal itu love language, kalian udah tahu nggak sih love language kalian itu? Tahu. Sama udah belum pernah cek nih kebersamaan gitu sama quality time. Kamu physical time. Wow, baru dak itu ya. Aku juga sih. Aku juga. Quality time. Kamu act of service. Yang love language ini mah diapa-apain langsung bakal baper. Dibawain minum. Dibawain ini. Dibukain botol minum? Nih, beda. Keren banget sih. Oh, beda orang ya? Ibadah dulu. Dadah. Kalau ditinggalin lu Kak? Aduh. Beda konsep. Kamu apa? Aku Ya, physical touch sama quality time. aku kira mau diborong semua tadi. Enggak. Kalau bisa mah diborong semua. Iya sih. Itu berarti ya diapa-apain juga baper, itu mah nggak perlu dites love language-nya ya. Kalau lopasnya, Aku mah diapa-apain juga baper. Mau disakitin juga baper.
dulu, maaf ya. Jangan ya, jangan ya. Nging. Aku sambil ini ya. Nah, ngomong soal LGBT yang tadi, yang LGBT itu ada di daerah kita apa di kota aja, kan kita lagi ngomongin nanti kuliah di kota aja apa kita juga ada? Sebenarnya di kota juga banyak, tapi di desa juga ada. Nah, cuman masih tergolong tertutup mereka tuh, soalnya malu karena di desa tuh kayak si orang-orangnya tuh kalau misalkan kelihatan nih pacaran aja berduaan diam-diaman gitu, terus di tempat sepi langsung kan ditegur sama orang-orang yang ada di sana. Kalau di kota terbilang si orang-orangnya tuh kayak yang bodo amat lah, jadi kayak hidup sendiri, hidup kita sendiri ini Masing-masing gitu. Kalau di kota tuh, jadi di kota tuh udah kayak terbilang kayak apa ya, udah Di mereka be punya aja nih. Ininya masing-masing lah. Iya. Dunianya masing-masing. Iya. Kalau di desa mah berarti Penduduknya masih kayak tertutup. masih peduli terhadap lingkungannya. Kamu pernah lihat nggak yang kayak gitu? Siapa nggak? Kalau di desa mah jarang sih, kan banyak banget aturan di desa mah kan. Nah, ya. Lanjut kita beragama Islam juga ya, kita kayak ya betul, kayak kita juga punya aturan dari agama ya, kayak ya betul. Bahkan diri sendiri juga punya. Nah ya, tapi kita tuh yang stage parent enggak Salah, Iya, salah. Kalian juga, kalian juga harus bersyukur sih kalian listrik dan jadi kayak dijauhkan lah gitu dari hal yang kayak gitu. ya. Itu kayak nah kenapa gitu yang LGBT itu banyaknya di kota kan karena itu teh. Terus dari yang desa yang orangnya teh LGBT tapi di desa terus mereka tuh pindah ke kota. Itu kenapa sih? Mungkin pengen mencari suasana yang baru dan dia teh bisa terang-terangan menunjukkan hal itu. Suasana barunya ke yang salah benar. Mungkin juga ini ya, apa kayak mereka tuh kayak mikir, aku di kota di desa gini-gini aja nih, masa nggak ngembangin diri buat di kota. Mereka tuh kayak jadi kayak mencari dunia atau kayak masih penasaran sebenarnya dunia luar kayak gimana sih. Oh, iya, aku pernah baca di sebuah kayak cerita gitu. Ada seorang dari mahasiswa di Jakarta ini itu ya, namanya itu dia tuh kayak udah ngalamin rasa dia tuh gay dari remaja tuh berarti SMP ya. Aku pernah baca, aku pas bacanya, dia tuh udah ngerasa bahwa dia tuh udah gay kayak wow. Terus dia ke kota, ke Jakarta, dia di sana dia tuh jadi pindah ke kota, ke Jakarta, ngerasa dia tuh bakal punya kebebasan kan kayak ya udah di kota mah kayak gitu. Tapi di tempat di perkuliahan yang dia tempati itu orang-orangnya tuh sebagian besar nggak ngedukung dia kayak gitu. Jadi tiap saat di kelas dia tuh kayak jadi takut, soalnya dia juga jadi dibully loh sama teman-temannya. Soalnya emang kayak nggak normal nggak sih, kayak emang orang yang lain juga nggak salah sih. Soalnya siapa sih yang mau sama kayak gitu? Ya itu kayak penyakit seksual gitu kan. menular. Terus dia tuh di sananya juga ikut kayak komunitas LGBT yang di sana. Jadi Sampai ada komunitasnya. aku baca Kaget sih. Merinding sih. Iya, gila. sampai ada komunitasnya. Berarti orang di kota tuh kayak udah parah banget ya, bebas banget. Biasa aja kayak mungkin orang tuh kayak udah biasa aja. Menormalisasi. Iya, mewajarkan. Supaya nggak boleh gak sih kayak Pandangan masyarakat itu udah jelek ya. Apa sih pandangan agama? Iya. Padahal kita mayoritas kebanyakan Islam. itu banyak gak sih yang di sini yang di sini ya banyak di Indonesia gitu yang LGBT. Ada berapa kalau diuraikan data kira-kira ada berapa sih? Kalau
kalau dari cewek biasanya ada 30,80%. Kalau laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Jadi kebanyakannya itu yang lesbi dibandingkan yang gay. Ya, kita Dari usia cewek-cewek. ya tadi mulainya itu dari usia 18 tahun Di situ ke juga. atas. Tapi Kapan sih? ada juga yang 18 ke bawah gitu. Cuma yang dari 18 ke bawah masih kayak main-main. Iya, Kalau tapi kalau yang 18 ke atas udah kayak ngelakuin hal kayak gitu. Udah ngeri-ngeri banget ya. Ya, ada yang merubah ciptaannya gitu. Oh iya, jadi dari penampilan. Takut kayak iya penampilannya juga ya kalau yang kayak itu beda. Kelihatan ya, sih, guys. kelihatan dari awalnya juga. Iya sih. Tapi kalian pernah gak sih kayak punya temen gitu? Aku pernah. Ternyata Jujur saja. diam-diam ternyata. lanjutkan. Cuman kayak temen, nggak temen sih, cuman kayak Kenal doang. doang. Kenalan, terus kayak deket, nggak terlalu dekat. Aku teh punya temen lagi nih, temennya si ini. Dia teh cerita nih kalau misalkan si Anu teh kayak gini loh, bukan pernah sih chat, jadi kayak dia punya satu hubungan sama cewek lagi. Jadi kayak aku pas tahu itu dan aku pun kenal orangnya, aku udah nggak pengen apa lagi, udah kayak ya udah bye, iya. langsung bye kata aku teh. Berarti nggak salah ya buat kita nge-contact Iya. orang. Ya, Pasti ada positif Negatifnya, juga. nggak ada positifnya. Adanya negatifnya, negatif. Oh iya. Takutnya ke kita nggak Iya. Tapi risih gak sih kalau gitu? Risih. Apalagi kalau yang berlebihan. Ih, aku suka cowok ya. Aku juga. Aku suka cowok. Kita semua suka cowok. Ya, Alhamdulillah. Berarti kita itu masih normal. Normal guys. Jangan kalian coba-coba buat jangan. LGBT. Emang apa sih LGBT kalau kalian Walaupun kita penasaran? punya, kita ini semua teman ya. Tapi kita nggak boleh berlebihan. Ya betul. Kita punya batasan. punya batasan. Kita perhatian kepada setiap orang. Itu pun ada teman batasan kita. ya. Ada batasan. Nah, jadi kita tuh jangan sampai ya. Nah, Kayak kan di desa itu jarangnya yang kayak gitu, soalnya ada cuman jarang gitu. Nggak nunjukin ya. Karena mereka takut sama pandangan masyarakat. Gimana ya pandangan masyarakat kait hal itu? Pandangan masyarakat mengenai LGBT itu masih berkisar antara penyimpangan atau penyakit sosial dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Terutama kan di Indonesia masih mayoritasnya agama Islam, jadi kurang baik. Jadi ada dari kalau pandangan dari agama atau Islamnya udah jelas pasti dosa lah ya, dosa. Kita pacaran sesama beda jenis gitu. Aja udah dosa. Udah dosa gitu. Apalagi kita sesama ya, betul dan cinta banget. Mungkin aku kayak kalau Allah tuh menciptakan manusia itu dengan makhluk mulia baiknya. Tapi kalian malah kayak gitu pasti dosa. Biasanya tuh sanksinya tuh setahu aku itu hukuman mati. Takut. Contohnya kan kayak zaman Nabi Lut ya. Iya. Iya ya. Sampai diajab gak sih? Iya. Berarti udah dari zaman dulu. Dari zaman dulu udah ada ya Sekarang yang lagi. kayak gitu tuh, bukan dari sekarang. Tapi makin meningkat. Ya iya. Benar-benar. Kenapa ya, padahal dari zaman Nabi juga yang kayak gitu tuh udah dikasih ajab kan, langsung dikasih Ada ajab. contoh gitu Iya lah. gitu. Tapi kenapa ada lagi? Takut banget ya. Perkembangan zaman. Iya. Padahal LGBT tuh banyak ya dampaknya. Nah, padahal LGBT tuh dampaknya itu yang ngeri. Apa sih dampaknya? Dampaknya tuh ada dari kesehatan. Kayak tadi kan punya kelamin, industri, dampak sosial dari sosial kayak media sosial juga ngaruh ya. Nah, Gitu. Media sosial. Dampak pendidikan juga ngaruh. Iya, dampak pendidikan tuh malahan membuat dia sendiri tuh jadi dijauhin sama teman-temannya kan. ya kayak yang aku Iya, sebutin tadinya ya. kayak risih temen tuh kayak aku tuh kakak kamu temen loh, tapi kamu kok berlebihan gitu. Terus dari Baper. Dia sama jenis pula. Iya, aduh. dampak di masyarakat, pandangan orang juga kayak lingkungan juga kan dampaknya kayak
masyarakat tuh kayak gak suka jadinya kan. Pasti namanya masyarakat pasti ngomongin gak sih? Iya, pasti ya. Apalagi kalau hidup di desa. Iya, omongan tetangga. Ini panas. Mencontreng nama baik keluarga juga sih. Gitu. Di kakak dicontreng pasti. Dampak keamanan juga. Jadi kayak mungkin kayak ngelihatnya kayak dampak apa sih LGBT itu kayak ya udah kan segala gitu. Ternyata ada pelecehan seksual juga. Jadi orang tuh melecehkan dia tuh akhirnya enggak kamunya juga LGBT jadi aku tidak seenaknya sama kamu gitu. Takut Mungkin ada film ya aku pernah lihat ada film kayak si cowoknya tuh kayak ya kayak gitu kan. Jadi masyarakat atau orang kayak bapak-bapak gitu tuh kayak ngegoda. Kayak orang kamunya aja deh, ya udah sama saya aja aku iya, kayak gitu. Aku baru tahu sih. Terus aku juga pernah lihat di TikTok kayak dia tuh bisek, tapi ngakunya mah gay. Dari dia tuh ngumpul sama teman cewek-ceweknya, terus di hotel gitu. Terus dan cewek-ceweknya kalau buka baju atau kerudungnya, Iya, terus iya. si dia tuh bilang mereka mah tahunya aku gay, padahal aku juga masih suka sama cewek kan. Jadi manfaatin ya. Tapi emang sih LGBT itu walaupun kita berubah penampilan sebuah apapun, Hawa sebagai kayak cowok atau cewek pasti tetap Kalau normal ada, kayak ada. iya. Jadi nggak selamanya bisa benar merubah segalanya. Gede banget ya. Ada gak sih problem solvingnya dari itu? Problem solvingnya menurut aku sendiri dari edukasi dan kesadaran kita teh harus mengadakan kampanye edukatif yang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, bisa mencakup seminar edukatif yang mencakup diskusi dan distribusi materi edukatif seperti yang menjelaskan LGBT itu adalah keberagaman manusia. Yang kedua, dari dialog sehari-hari di dalam kehidupan dialog sehari-hari kita kayak gini, misalkan kita teh lagi ngebahas bahayanya LGBT teh apa sih agar masyarakatnya bisa menghilangkan prasangka buruknya, menghilangkan prasangka dan meningkatkan dan membantu pemahaman masyarakatnya. Yang ketiga, melalui kultural dan agama, semisalkan melalui pemimpin-pemimpin agama, bisa dari melalui pemimpin-pemimpin agama pasti lebih tahu dong gimana sih yang tadi dibahas bahayanya LGBT, jadi bisa membahas nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang dalam konteks LGBT. Yang keempat, dukungan layanan dan kesehatan. Kan sekarang banyak psikolog, Iya, kan? Jadi itu tuh bisa mendukung si tekanan sosial dan psikologis kehidupan yang LGBT. Kenapa sih kalian teh ngelakuin itu? Dan yang saran itu yang terakhir tuh mengukur dan membantu perubahan, kayak kita teh harus tahu geningan survei dan penelitian kita teh udah berhasil belum sih Indonesia udah berhasil belum mengurangi kasus LGBT itu. Untuk kita yang misalnya beneran ke kota tuh yang itu ya problem solvingnya kalau di kota-kota kayak ketemu ustadz tuh kan kita nggak tahu ya rumahnya di mana, berarti kita satu-satunya jaga diri sendiri sama kalau ada masalah-masalah ke psikolog ya. Kalau misalkan memang nggak tahu tepat ustadz yang kayak gitu, sekarang kan banyak di media sosial. Ya ceramah ya di penenang hati. Ya, kalau misalkan dari hatinya pengen berubah, pasti banyak jalannya untuk berubah ke arah perubahan lebih baik. Jadi kayak yang terpenting mah kita harus jaga-jaga diri sendiri ya. Kayak walaupun kita bakal jauh dari orang tua, kita tetap harus jaga diri sendiri dan memperkuat iman kita. Terus harus kayak memikir buat kedepannya itu bakal kayak gimana kalau misalnya kita ngelakuin ini, nanti kedepannya kita bakal gimana gitu. Nah iya gitu, harus kayak pintar-pintar jaga diri lah gitu ya. Bukan berarti kalian pindah ke kota jadi Bebas. bukan, tapi Ya boleh bebas, Iya, cuma iya. ya harus dalam konteks masih sesuai kita kayak masih sewajar-wajarnya aja. Jakarta kuliah buat ngebagian orang tua. Iya, bukan Masa buat kalian mau mengecewain ngecewain mereka ya. Cukup lah beban mereka 12 Iya. tahun gitu ke sekolah di kalian gitu. menata masa depannya. Iya. Saatnya sekarang kita yang kayak
gue harus ngebuktiin kalau gue tuh bisa gitu ya. ngebahagiain orang tua. Pembahasan kali ini Cukup serius ya. Takut banget. Tapi pembahasan ini juga bikin kita teh tahu Iya betul. tentang Kayak bahayanya LGBT. dampak bahaya buat jadi pelajaran buat kita, masukan buat kita biar kita nggak kayak gitu lagi. Ya. Semoga dijauhi saja ya. Amin. Terus ada juga loh pencegahannya. Apa pencegahannya? Jadi kayak yang tadi nih, edukasi tentang seks. Jadi nanti tuh orang tua, misalkan nih orang tuanya ikutan seminar atau misalkan si anak-anaknya juga ikutan seminar nih tentang seks atau misalkan pergaulan bebas, LGBT, nah itu bisa jadi pencegahannya. Terus ada juga nih tentang itunya apa sih, media sosialnya, kan media sosial banyak luas ya. Terus kan kayak TikTok lah, FYP bisa apa aja nih. Iya. Anak kecil juga sekarang udah pada main HP kan. Iya. Nah itu kan seharusnya mah dijaga nih sama orang tuanya dan dikasih tahu juga. Masih dipantau lah intinya. Kayak gitu. Makanya kan jauh gitu, kan jauh sama orang tua, jadi harus gimana? Kan itu teh jauh, yang rantau kuliah kan jauh dari orang tua, nggak ada pengawasan dari orang tua kan, terus itu teh gimana? Kan sekarang mah ada HP ya, kayak HP. jadi kita tuh komunikasinya bisa lewat HP atau kayak tak sama mamanya teh di PC misalnya teteh lagi apa gitu. Atau enggak kayak kita sendiri kayak ibu aku udah Ya, kuliah gitu tuh, atau mamanya teh misalnya mamanya tuh udah kajian kayak gitu, nanti mamanya teh di WA, nah tadi mama gini, kamu jangan gini gitu. Kan kadang-kadang ada juga orang tua yang cuek. Iya sih. Jadi kayak orang tua. nah ya, jadi kan tadi udah dijelasin juga kayak tentang parenting yang baik kan, jadi harus ya gimana ya, kalau ngasih tahu orang tua kayak kita harus ya dari sekarang aja ngomongin ke orang tua bahwa parenting yang bagus tuh gini, jadi kita juga enak ya kalau gengsi kalian jadi kayak biar ke kitanya juga enak kan, kalau kita nggak dipeduli sama orang tua tuh kayak sakit sih. Jadi kayak kita mau kamu ngelakuin kesalahan juga kayak ya udah kayak orang apa juga aja. Jadi kayak orang tua harus lebih aware terhadap itu ya, kayak makanya orang tua harus banyak mengkaji tentang ilmu parenting. Lagi sekarang udah tersebar luas di media sosial, bisa ikut seminar atau lihat YouTube, IG atau TikTok juga, sekarang lebih banyak. Guys, kali ini cukup gini aja guys, kayak ini juga udah mau sore ya. Aduh, kita pada makan guys. Ya, belum makan siang, ada guys. makanan loh guys, tapi nggak dimakan sama mereka ya. makanannya. Ada yang makan Iya, benar. Semoga bermanfaat. Semoga ya. Semoga video kali ini bisa betul. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat ya guys, bagi kami, bagi kalian yang mendengar, bagi pada orang tua yang bisa memperbaiki pola asuh yang baik ya. Semoga ya. Semoga kedekatan kalian sama orang tua juga lebih jauh lebih dekat. Amin, biar kita ya juga kehidupannya bisa lebih terarah, lebih dan lebih dijaga. Semoga keterima di PTN. Amin. Dan jangan terjerumus pergaulan bebas ya. Apalagi LGBT. No. Jangan ya. oke guys, sekian dari PTN.